memberikan kebenaran ya. Pertama untuk Rezky Aditya. Untuk Rezky Aditya yang Ibu ini sekarang lagi permasalahkan tentang anaknya yang bernama Keke. Tadinya saya nggak mau muncul, cuman saya untuk berbicara kebenaran ya kan, bahwa memang benar Ibu Weni dan Rezky Aditya pernah berhubungan pacaran dan mempunyai anak yang bernama Keke. Setelah itu saya muncul karena udah waktunya saya tunggu bertahun-tahun untuk anak saya yang bernama Alifah, karena biar punya akte kelahiran, karena kan anak saya kan sekarang umurnya hampir 6 tahun, butuh sekolah dong ya kan, dan butuh akte kelahiran. Makanya saya sekalian aja lah saya ingin kasusin gitulah, maksudnya gitu ke Pak Triyogo saya tuntut. Ya. Oke, Mbak Tiara, mohon maaf sebelumnya jelasin dulu posisi Mbak Tiara ini adalah siapanya Pak, itu bisa jadi tadi langsung ngomong tentang anak kayak gitu, maksudnya lebih jelas gitu ya. Sekarang Mbak Tiara itu adalah hubungan dengan bapaknya Rizky itu seperti apa, bagaimana sampai akhirnya kalian membutuhkan surat pengakuan dari bapak itu sendiri? Ya. Hubungan saya dengan Pak Triyogo itu sudah lama ya, dari tahun 2009 saya bekerja di perusahaannya Pak Triyogo. Pak Triyogo ada perusahaan rental mobil ya, waktu tahun 2009 saya bekerja di sana. Akhirnya saya menjalin hubungan sama Pak Triyogo kan, selama 2 tahun sih saya berhubungan baik-baik aja kan. Setelah itu kan ketahuan sama mamanya ibunya Rezky kan, ketahuan sama istrinya. Akhirnya aku sempat putus lost contact ya. Setelah itu aku keluar dari pekerjaan itu, perusahaan Pak Triyogo. Akhirnya Rezky menghubungi aku, adiknya ya menghubungin aku untuk aku bekerja sebagai sekretaris Rezky. Gitu. Tapi dari Pak Triyogo-nya nggak apa-apa mendukung saya untuk bekerja bersama Rezky. Lagi sampai akhirnya Mbak Tiara mau mengungkapkan ini gitu loh. Pasti kan ada pro dan kontra gitu loh. Ya. Apa yang membuat Mbak Tiara sanggup dan mau mengungkap ini gitu? Sebenarnya kalau buat malu ya kan, ini kan sebenarnya malu banget ya untuk sekitar teman-teman saya, keluarga saya, tetangga atau lingkungan sekitar. Saya malu yang saya kenal ya. Tapi ini kan saya perjuangnya demi anak ya kan. Malu udah saya hilangin deh, biarin. Yang penting untuk tahun depan anak saya punya akte kelahiran untuk sekolah gitu aja. Dan Bapak Triyogo harus bertanggung jawab, karena kan saya nunggu dari tahun pertama, tahun kedua anak, 3 tahun anak, 4 tahun anak, 5 tahun nggak ada untuk etikat baik datang gitu atau gimana gitu. Lost contact kapan Pak? 2020 udah nggak hubungan lagi. Tapi iya gitu. Oke, sempat mencoba tapi orang menghubungi? Sempet, cuma saya udah nggak, inilah udah capek ya, udah capek banget gitu. Ya intinya dia sepertinya takut sama istrinya gitu. Kalau untuk yang nggak, saya juga ngerti ya, intinya dia takut sama istrinya, jadi dia udah nggak mau datang. Tapi kalau Pak aku mau ketemu, nggak usah, dia transfer aja, dia nggak mau ketemu. Kalau ketahuan lagi udahlah, gue nggak ada ampun, kata dia gitu kan, ngomongnya gue gitu kan. Oke, katanya pada Kak Tiara tadi bilang katanya setelah keluar dari perusahaan Pak Triyogo, Kak Tiara pindah bekerja di tempatnya Rezky kan, Iya. Anaknya Pak Triyogo. Berarti hubungan Kak Tiara dengan Pak Triyogo, Rezky tahu? Rezky tahu Sampai Kak Tiara punya anak dari bapaknya? waktu saya masih kerja di tempat Rezky kan belum mengandung, belum hamil. Oke. Tapi kalau untuk ada hubungan tahu dia. Dan saat ini dia tidak tahu kalau sudah punya anak dari bapaknya? Tahu lah, tahu. Kan pas ditinggalin kan mungkin pokoknya dia tahu lah intinya. Kak Tiara sempat mencoba menghubungi Rezky, kan dari bapaknya sudah tidak dalam kontak dan sudah tidak ada tanggapan ya? Di sana. Saya sebenarnya ya bisa aja ya datang ke rumah Pak Triyogo, saya bawa anak saya dong, ya kan, untuk minta tanggung jawab. Tapi saya karena Rezky-nya baik sama saya jadinya, karena saya udah pernah bekerja sama Rezky, jadi saya kadang nggak enak gitu guys, karena saya memandang Rezky juga kalau saya datengin rumahnya Pak Triyogo apa gitu loh. Ya kalau untuk saya berusaha itu, saya suka datang ke ini loh, Bapak Triyogo itu kan suka sholat di masjid rutin ya, setiap subuh di masjid dekat daerah rumahnya di Kemang Pratama. Saya waktu itu sering banget
datang untuk ketemu Pak Triogo. Misalnya saya datang nih, saya nyetir sendiri, saya parkir depan masjid jam 3 subuh, saya tungguin sampai azan. Datang Pak Triogo sholat, saya panggil Pak, ya dulu aku sholat dulu. Selama bertahun-tahun tidak ketemu ya, saya pernah ketemu di masjid. Soalnya kan Bapak Triogo itu kalau keluar rumah ataupun beraktivitas setiap hari selama dia ketahuan sama saya, dia selalu ditempel sama istrinya. Yang arti ditempel, untuk ke kantor, istrinya selalu ikut, ke bank, ikut, kemanapun ikut. Saya nyari selah di saat dia sholat di masjid. Ketika ketemu setelah sholat di masjid, apa yang Kak Tiara ungkapkan? Kak Tiara Ya. bicarakan? Aku nangis aja kan, nangis, ungkapin anak lah ya kan. Cuman dia bilang, aduh udah nggak bisa ngapa-ngapain deh, udah nggak bisa gerak kayak dulu, udah ditempel terus gerak gitu. Cuman setelah itu cuma sebentar sih ya kan. Akhirnya dia bilang, yaudah ya aku pulang dulu, aku kasih nomor telepon saya yang baru kan. Terus habis itu besoknya dia telepon aku,